Jadi teman-teman, banyak developer pemula, ini pemula ya. Kalau Anda senior, Anda pasti tahulah persoalannya apa. Nah, kebanyakan pemula di awal-awal pemula baru satu lokasi, biasanya proyeknya tidak sampai tuntas ke depan guys. Artinya harapan mereka membuat proyek jadi perumahan itu akan ada untung besar nantinya. Memang iya sih, bisnis properti itu memang bisnis yang cepat menjanjikan keuntungan yang besar, bisa menjadi kaya cepat, itu benar. Tapi Anda jangan salah juga, bisnis properti, bisnis padat modal, bisnis yang resikonya besar, kurang awas-awas kita juga bisa jadi miskinnya cepat guys. Jadi aset-aset yang ada aja bisa terjual habis. Nah ini berdasarkan pengalaman guys, berdasarkan pengalaman kami pemula. Nah kelemahan pemula guys, mereka semangat di awal-awal guys, semangat di awal-awal. Tapi begitu terbentur masalah perizinan, masalah penjualan, banyak masalah guys. Apalagi kalau perumahan subsidi, urusan perbankan, urusan customer, urusan internal, mereka langsung KO guys. Disitulah persoalan pebisnis itu diminta, ilmunya diminta di situ guys. Makanya ini kan berdasarkan pengalaman kami guys. Awal-awal proyek satu lokasi guys, kami berharap itu bisa lokasi kedua, lokasi ketiga, lokasi keempat. Udah kebayang guys, kalau dihitung kertas itu duitnya udah omset udah 8 sampai 10 miliaran. Diprediksi keuntungan 3 sampai 4 miliar udah ada di tangan guys. Oke teman-teman, tapi tidak semudah itu ternyata. Tidak semudah itu. Nah, tip inilah akan kami berikan kepada Anda bahwa kenapa hal itu bisa terjadi guys. Kenapa? Karena begini, kalau kita pemula ini memang kita minim pengalaman guys. Sudah minim pengalaman, modalnya cekak, terus lahan tanah kerjasama lagi yang punya lahan. Dijanjikan 1 sampai 2 tahun guys, tidak kelar-kelar. Jadi teman-teman, kalaulah Anda dari awal memulai, memang harus direncanakan dari awal, direncanakan profesional. Arti profesional itu gimana Bang? Jadi begini nih. Kita sebagai pebisnis, kita harus tahu kelemahan kita di mana, guys. Nah, itu dulu harus tahu kelemahan kita. Seperti kami ya, saya sendiri itu lemahnya di keuangan, administrasi. Jadi kurang hobi mencatat dan mencatat. Kedua, tidak pandai dalam memanage perusahaan. Manajemen perusahaan itu seperti apa sih, kita juga nggak paham guys, itu loh. Sedangkan bisnis properti itu, developer itu, kita juga bagaimana kita tidak hanya urusan rumah saja, tapi kita juga harus paham memanage perusahaan itu secara administrasinya, ya keuangannya, ya banyak sih ya. Tapi, nah ini nih, tapi karena kelemahan-kelemahan itulah guys, membuat kita jadi tidak, bisnis properti kita tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kalau dari awal, kalau kita tahu kelemahan kita, maka Anda harus cari mitra guys. Jadi carilah mitra. Pertama, kalau bisa Anda cari mitra orang yang paham manajemen perusahaan, itu pertama. Yang kedua, orang yang cari teman Anda yang paham cara penjualan, marketing. Yang ketiga, harus cari tahu mitra Anda orang yang paham masalah konstruksi. Karena bisnis kita bisnis rumah, tentu urusan konstruksi guys. Nah, tiga ini harus Anda pahami. Jadi harus paham cara mengurus perizinan, legalitasnya seperti apa. Harus paham cara pengurusan keperbankan seperti apa guys, PKS perjanjian kerjasamanya. Oke,
Terus, nah ini yang penting nih. Harus paham juga. Jadi rumah-rumah subsidi itu kan kalau di pandangan awam, oh begini nih, begitu ada rumahnya, ada customer langsung akad kredit. Nah ini juga salah paham guys. Tidak semudah itu guys ternyata. Jadi begini nih, kadang-kadang ada calon customer yang kita ajukan ke bank itu banyak masalah guys. Tidak semua calon customer yang kita ajukan ke perbankan itu diterima kreditnya oleh bank. Tidak semua guys. Jadi kadang-kadang itu yang membuat developer-developer pemula ini frustasi guys. Anda bayangkan kalau kita punya 7 calon customer yang kita ajukan ke bank, ternyata hanya diterima 2 guys. Sedangkan kita setelah bangun rumah 7. 5 unit mau diapain guys. Ini yang akan membuat kita susah kadang-kadang. Terus kita mengabaikan kadang-kadang, developer pemula itu mengabaikan perjanjian di awal dengan yang punya lahan tanah. Kadang-kadang yang punya lahan tanah, yang penting tanahnya siap laku, kita berjanji 2 tahun, ternyata lewat waktu 3 tahun, 4 tahun, enggak kelar-kelar guys. Jadi, kesimpulan cerita nih, closing kita guys, kalau Anda pemula di awal-awal, maka yang penting Anda lakukan, buat dari awal itu adalah rencanakan siapa mitra Anda, oke? Mitra-mitra penting, yang penting yang paham masalah legalitas, urusan perizinan, masalah konstruksi, masalah penjualan, masalah manajemen perusahaan. Kadang-kadang kita developer pemula ini guys, seperti teman kami juga begitu, suka bekerja bersolo karir guys. Kita semuanya guys, mulai dari urusan tanah, perizinan, urusan cari duit, urusan ke perbankan, urusan cari semen, habis semen, sehingga terkesan tidak profesional. Jadi tidak ada waktu, kita hanya di proyek saja karena tidak direncanakan dari awal. Jadi kesimpulannya, kita bisa sukses guys di bisnis developer kalau Anda pemula. Yang terpenting dari awal Anda sudah jelaskan. Yang punya lahan jelas-jelas kerjasama dulu. Yang punya lahan, kalau Anda punya duit nih, perjanjian kerjasama dengan yang punya lahan ini di depan notaris kalau bisa guys. Masukkan dia sebagai pemegang saham di perusahaan Anda. Kedua, pastikan yang pemegang modal tuh ada terus guys. Investor, Anda pegang terus si pemodal, itu yang penting. Karena bisnis properti itu padat modal guys. Yang ketiga nih, Anda harus konsisten, harus tahan banting, harus mau belajar guys. Jadi di bisnis properti itu kita tidak bisa berhenti belajar. Wah, kita udah jadi developer nih, nggak bisa guys. Udah stop belajar, nggak bisa guys. Kita harus belajar, cari ilmu. Nah, setelah Anda terjun sebagai developer, Anda baru tahu, baru paham. Oh, begini ya jadi developer itu. Tidak seindah yang Anda bayangkan guys. Tapi sesulit apapun jadi developer itu, kalau kita mau belajar, mau membuka diri, yang sulit itu kan jadi mudah guys. Oke ya, jadi kenapa developer pemula itu banyak yang gagal? Pertama, karena mereka bermain single game, solo karir. Jadi nggak bisa solo karir, kita harus bermitra dengan banyak orang, baru mau berbagi dengan orang lain guys, baru Anda bisa kaya dan sukses. Dan ketika Anda main single game, mau keuntungan 1%, untuk Anda itu bukan bisnis namanya, itu pedagang namanya. Kalau kita pebisnis, kita harus mau berbagi dengan orang. Hire orang-orang terhebat, berbagi dengan orang, sekian persen untuk orang, sekian persen untuk Anda. Baru Anda bisa sukses. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Nanti kita akan jawab pertanyaan Anda guys. Salam properti.